Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib yang berbahagia, berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah kebenaran, bukan sekedar pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melanjutkan pembahasan materi tentang tutorial ruqyah mandiri, panduan praktis dalam rangka mengatasi gangguan-gangguan dari bangsa jin terhadap bangsa manusia. Pada video episode yang kelima, kami sudah menayangkan tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang biasa dijadikan oleh para peruqyah, para penterapi yang menggunakan metode ruqyah ini, yaitu ayat yang sering dipakai. Nah, pada hari ini, kesempatan ini, kami akan coba membahas tentang prakteknya. Kemarin teori-teorinya, dan hari ini adalah praktek untuk melakukan ruqyah mandiri. Bagaimana caranya dan apa saja yang harus dan mesti kita lakukan ketika kita melakukan praktek ruqyah mandiri. Pertama, bagi para sobat SR dan para pemirsa, yang harus kita lakukan ketika kita ingin melakukan ruqyah mandiri, diusahakan semaksimal mungkin kita dalam kondisi yang suci, dalam arti kita berwudu terlebih dahulu. Ketika kita sudah berwudu, maka kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bagi Anda yang terkena gangguan sihir yang dilakukan oleh bangsa jin terhadap diri kita, maka mohon, minta kepada Allah agar disembuhkan dari gangguan-gangguan jin tersebut. Anda bebas menggunakan bahasanya yang terpenting, bahasa yang bisa dipahami dan bahasa yang tidak mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biasanya doa-doa yang kita minta kepada Allah ini juga mengandung pertolongan dan permohonan kepada Allah, yang pada video kemarin ini sudah kami berikan. Di antaranya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, ketiga, Anda harus yakin dengan diri Anda sendiri dan juga harus yakin dengan ayat-ayat suci Al-Quran ini yang Anda jadikan sebagai metode pengobatan dari gangguan bangsa jin terhadap diri Anda. Kalau Anda tidak yakin juga percuma, harus yakin. Jangan takut. Ya. Jadi terkadang bahwa rasa takut ini sering menghinggapi orang-orang yang ingin melakukan ruqyah mandiri. Sebetulnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang benar, hasilnya kita tawakal kepada Allah. Nah, setelah hal-hal ini Anda lakukan, maka Anda boleh sudah memulai melakukan ruqyah mandiri dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang kemarin sudah kami berikan. Ayat-ayat mana saja yang sering digunakan. Nah, kalau kemudian Anda sering mendapati gangguan bangsa jin atau sihir yang memberikan rasa sakit di salah satu anggota tubuh Anda, katakan kepala. Ya. Anda sering merasakan pusing
pada saat-saat tertentu, atau bahkan mungkin dari mulai pagi sampai malam pusing, minum obat, kemudian reda rasa sakitnya 2 jam, 3 jam, setelah itu sakit kembali. Nah, bagi Anda yang mengalami rasa sakit karena gangguan dari jin di anggota tubuh Anda tempelkan tangan Anda di anggota tubuh yang sakit. Katakan lengan Anda ini sakit karena ada gangguan jin. Nah, Anda tempelkan ini. Sambil kemudian Anda membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dijadikan sebagai ayat ruqyah. Jadi sambil membaca sambil ditempelkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, Anda boleh mengulang ayat ini 2 kali sampai dengan 3 kali. Ya, terus ditempelkan. Lanjutkan dengan ayat-ayat yang sudah kami berikan di video tutorial tentang ruqyah mandiri pada bagian yang kelima. Nah, cara kedua setelah Anda tempelkan, Anda juga bisa dengan menggunakan tepukan-tepukan di anggota tubuh Anda yang sakit. Katakan Anda sering sakit di leher, secara medis Anda berobat ke dokter, tidak ditemukan sebuah penyakit, dan setelah dideteksi oleh penterapi ruqyah Anda terkena gangguan jin, sihir, dan lain sebagainya. Nah, ini di bagian leher yang tadi Anda merasa sakit, Anda boleh melakukan dengan menepuk, ya, sambil terus kita membaca ayat-ayat ruqyah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la ghaiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, ini tepuknya pelan-pelan saja, ya. Dan ayatnya juga boleh Anda ulang-ulang untuk beberapa kali. Nah, cara ketiga, setelah ada yang ditempel atau menepuk-nepuk bagian anggota tubuh Anda yang sakit, yang mendapatkan gangguan dari bangsa jin, ini cara ketiga, Anda membaca ayat-ayat ruqyah itu di telapak tangan Anda sampai napas Anda terhembus, ya, terhembus di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس سحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Terus lakukan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan sesekali ketika Anda sudah membaca 1, 2, 3 sampai 5 ayat, kemudian ini diusapkan ke anggota tubuh Anda yang sakit yang mendapatkan gangguan dari bangsa jin. Nah, setelah itu Anda baca lagi ayatnya, lanjutkan. Ya, baca lagi 1 sampai
surat, kemudian Anda lakukan lagi, usap-usap lagi. Terus lakukan itu sampai berulang-ulang kali. Nah, cara yang keempat, praktek daripada ruqyah mandiri ini adalah dengan menggunakan sarana air, ya, di gelas, ya, air di gelas. Kemudian Anda juga sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dijadikan sebagai ruqyah. Nah, air yang ada di dalam gelas ini juga sama, napas Anda hembuskan sampai kena ke air itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus Anda baca berulang-ulang kali ayat-ayat ruqyah tersebut. Nah, air itu setelah Anda lakukan ruqyah, Anda boleh meminumnya. Sekaligus Anda balurkan, Anda basuhi anggota tubuh Anda yang sering sakit dikarenakan adanya gangguan dari bangsa jin. Bagi para wanita yang barangkali sedang mengalami masa haid atau menstruasi, ini Anda bisa melakukan ruqyah mandiri dengan dibantu oleh orang tua Anda, oleh, kalau bagi yang sudah menikah, oleh suami Anda, oleh adik Anda, oleh abang Anda, atau orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga Anda. Lakukan saja itu dan tidak perlu takut. Sekali lagi, ya, karena biasanya rasa takut ini dihantui oleh pikiran dan perasaan kita sendiri. Karena sebenarnya kalau kita berani, kita mempunyai mental yang baik ketika melakukan terapi ruqyah, maka insya Allah dengan izin dan kehendak Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Ya, jadi kalau ada wanita dalam kondisi yang menstruasi seperti itu, nah, jadi dibantu untuk proses ruqyah mandirinya. Para sobat SR dan para pemirsa, next kita akan lanjutkan nanti metode ruqyah mandiri dalam hal prakteknya apalagi dan bagaimana lagi. Kemudian apa nanti efek-efek dari kita melakukan ruqyah mandiri tersebut. Kita akan bahas dalam pertemuan yang akan datang. Dan kami doakan semoga bagi para sobat SR dan para pemirsa yang terkena gangguan dari bangsa jin, ini melakukan prakteknya Allah berikan kemudahan dan Allah sehatkan kembali. Dan jin-jin yang mengganggu dalam kehidupan Anda ini dapat pergi dari kehidupan Anda. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh sobat SR dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.